paling nggak kalau NU sampai hari ini secara institusi tidak mengakui nasabah alawi loh. Nggak ada muktamar NU yang mengakui nasabah alawi. Itu posisi minimal kita kan ya untuk PBNU. Kalau mengakui nggak ada. Ya. Tapi kalau pengakuan personal kiai siapa itu memang ada. Jadi tinggal Balawi ini yang under scrutiny ya. Apakah mau menyelesaikan nasabnya secara ilmiah atau disudutkan terus menerus? Karena kebenaran itu nggak bisa dicegah. Tes DNA yang tahun 2000 itu per genom $100.000, sekarang itu per genom cuma $350. Nanti kalau sudah sampai $100 bagaimana? $50 bagaimana? Ini kan Balawi harus memikirkan keturunannya kan yang hidup di Indonesia sekian ribu tahun lagi. Bagaimana keturunannya ini berintegrasi dengan bangsa Indonesia yang lain? Apakah terus seperti ini gitu kan? Ya mungkin generasi sekarang betah, generasi berikutnya gimana? Jadi menurut saya, ya kalau mau diiris tipis-tipis nggak apa-apa, terus saja. Ini udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya nggak apa-apa. Tapi kan yang rugi mereka sendiri. Yang rugi mereka sendiri harus cepat selesai, nggak selesai-selesai. Jadi selesaikanlah secara ilmiah, entah lewat publikasi ilmiah, entah lewat seminar ilmiah, atau lewat Basul Masail terserah. Cuma 3 itu kanalnya. Mau diselesaikan secara ilmiah atau tidak? Karena nasab itu adalah fenomena historis dan biologis, dan itu dalam ranah ilmiah. Kalau historis ya pakai filsafat ilmu histori, kalau biologis ya pakai filsafat ilmu biologi, pakai protokol ilmu biologi dan protokol ilmu sejarah. Jangan pakai protokol ilmu biologi abad 10 Masehi. Jangan pakai protokol ilmu biologi abad 15 Masehi. Pakai protokol ilmu biologi abad 21. Ilmu sejarahnya juga sama. Pakai protokol ilmu sejarah abad 21. Kita jangan jadi bangsa kuno, bangsa ketinggalan zaman. Pakai protokol ilmu masa lalu. Padahal namanya ilmu itu harus berkembang. Yahudi itu ya pasti punya kesamaan dengan Bani Ali, sama-sama Bani Ibrahim kan. Kalau jalur laki-lakinya gitu ya. Jalur laki-lakinya itu pasti JZ 2329 gitu loh. Itu haplogroup yang umurnya sama dengan estimasi hidupnya Nabi Ibrahim. Jadi makanya dari dulu saya bilang kalau Yahudi pun Yahudi KW gitu, nggak mungkin asli. Kalaupun dia jalur maternal, di Timur Tengah itu kan dominan J1B. Masalahnya dari Balawi ini mitokondrial DNA-nya belum ada datanya. Jadi saya nggak bisa ngambil kesimpulan. Kalau mereka Yahudi paternal impossible, nggak mungkin. Yang dibilang Yahudi itu sebetulnya keturunan Yehuda. Jadi hanya 3 nabi yang dari keturunan Yehuda. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Yang lainnya itu dari Bani Lawi plus Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan adiknya Lawi kan gitu, beda ibu. Jadi kalau Balawi Yahudi, sebetulnya yang membantah itu harusnya Robito Alawiyah. Maksudnya gini, ketika mereka dituduh Yahudi, ya tinggal tunjukkan saya bukan Yahudi, ini loh DNA saya. Masalahnya kan nggak bantah. Orang kalau dituduh nggak bantah di pengadilan dan akhirnya jadi iya kan? Misal Anda dituduh Pak Jaksa, di pengadilan Anda nyolong, membantah harus ada buktinya. Karena nggak ada buktinya nggak bantah, akhirnya tuduhannya jadi benar. Padahal ya belum tentu benar. Kan gitu. Dituduh Yahudi, membantah itu harus membuka identitasnya. Misal saya dituduh Yahudi gitu ya. Ternyata haplogroup saya ya nggak mungkin saya jatuh Yahudi karena saya harus buka DNA saya. Tapi kalau Balawi dicap Yahudi, itu bantahnya pakai apa? Cuma narasi saja, kan nggak cukup. Misal jalur laki-laki J1 lah, JP58. Di Timur Tengah yang dominan itu juga J1B. Artinya untuk membantah tuduhan mereka Yahudi, Balawi itu tetap harus membuka identitasnya, identitas darahnya. Nggak cukup cuma narasi saja. Kalau narasi maling di pengadilan itu narasinya muter-muter. Tapi yang dibutuhkan kan alat buktinya bahwa mereka tidak bersalah atau alibinya. Ini nggak ada, kan diem aja. Robito Alawiyah itu diem aja sampai hari ini. Jadi kadang tuduhan itu belum tentu benar, tapi jadi benar kalau yang dituduh tidak bisa membantahnya secara ilmiah. Itu kan. Yang nuduh itu ya indikasinya kalau nggak salah kemarin itu dari haplogroup G juga, tapi G2C sebetulnya. Balawi itu kan G2A. Tapi kalau Balawi membantah harus buka identitasnya bahwa inilah DNA saya. DNA ini bukan DNA Yahudi. Lah DNA-nya sendiri diumpetin. Apanya yang dipakai modal bantah? Orang di pengadilan kalau dituduh pun juga harus punya barang bukti bahwa dia tidak bersalah. Harus punya alibi dia tidak bersalah, gitu loh. Misalnya dia dituduh nyolong, ternyata terbukti di istri mudanya, itu kan alibi.
mertuanya ada saksinya, ada tetangganya. Lah ini kan nggak ada alibi, nggak ada barang buktinya gitu untuk membantah. Itu aja Pak Yusuf. Begini, kita sebagai umat Rasulullah itu berkewajiban menjaga kehormatan keluarganya. Dalam kasus siapapun yang mengaku-ngaku keturunan, kalau dia tidak bisa membuktikan secara historis dan secara biologis, kita tidak boleh meyakininya, tidak boleh menerimanya. Jadi mindset kita adalah kita terima seseorang bernasab ke Rasulullah kalau ada buktinya dan buktinya itu terukur, bisa diukur dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau bukti historisnya sesuai pakem di Fakultas Sejarah sekarang, jangan Fakultas Sejarah zaman Abbasiyah, udah beda. Fakultas sejarah sekarang modern. Demikian juga dengan bukti biologisnya, dua-duanya harus komplit gitu. Tidak bisa nasab hanya di atas kitab aja, nanti nggak ada bedanya dengan nasabnya Harry Potter jadinya. Nah, bagaimana penyelesaiannya gitu kan? Ini udah 2 tahun karena nggak ada yang wasitnya sebenarnya. Wasitnya itu di Indonesia cuma 2. Kalau nggak pemerintah ya NU, karena yang terpengaruh kan cuma NU. Muhammadiyah itu udah nggak percaya nasabnya Habib dari dulu, karena memang nggak ada buktinya. Sedang NU itu membiarkan ini berjalan jakar rumput lah, ngalor ngidul nggak karu-karuan. Padahal mereka cuma tinggal ngadakan Basul Masail selesai. Itu aja. Jadi kalau Balawi mau menunjukkan bahwa nasabnya Sohe, ya peluangnya cuma bikin karya ilmiah yang isinya nasabnya Sahih secara historis dan biologis, dan dipresentasikan di 2 jalur mungkin. Satu di seminar yang di universitas ya, jangan kayak di Banten itu nggak otoritatif. Seminar di universitas di apa yang diselenggarakan fakultas, atau di publikasi ilmiah, ya minimal carilah Sita 2 atau Q3 gitu ya. Kemudian yang satu lagi di Basul Masail PBNU. Ini yang saya heran, ontran-ontran gini PBNU tenang-tenang aja, nggak ada Basul Masail, entah kenapa gitu ya. Mungkin ya nggak tahu, mungkin PBNU udah dikooptasi Balawi ya bisa saja. Tapi enggak juga. Ya mungkin saya kira Pak Sugeng, soal PBNU itu karena ada beberapa statement, ya itu bukan ranah yang menjadi sebuah concern-nya. Itu mungkin seperti itu. Tapi saya yakin bahwa PBNU juga mulai memikirkan atau melihat bahwa ini persoalan ini harus dilihat dari berbagai perspektif. Mungkin ada apakah itu bentuknya nanti Basul Masail atau bentuknya seperti apa, saya kurang tahu. Tetapi isu ini tidak hanya di arus bawah NU, tetapi di struktur-struktur juga saya lihat sudah mulai menggeliat. Kita tinggal nunggu saja gongnya, begitu. Ya, ada lagi? Kita paling nggak kalau NU sampai hari ini secara institusi tidak mengakui nasabah Alawi loh. Nggak ada muktamar NU yang mengakui nasabah Alawi. Itu posisi minimal kita kan ya untuk PBNU. Kalau mengakui nggak ada. Ya. Tapi kalau pengakuan personal kiai siapa itu memang ada. Jadi tinggal Balawi ini yang under scrutiny ya. Apakah mau menyelesaikan nasabnya secara ilmiah atau disudutkan terus-menerus. Karena kebenaran itu nggak bisa dicegah. Tes DNA yang tahun 2000 itu per genom $100.000, sekarang itu per genom cuma $350. Nanti kalau sudah sampai $100 bagaimana? $50 bagaimana? Ini kan Balawi harus memikirkan keturunannya kan yang hidup di Indonesia sekian ribu tahun lagi. Bagaimana keturunannya ini berintegrasi dengan bangsa Indonesia yang lain? Apakah terus seperti ini gitu kan? Ya mungkin generasi sekarang betah, generasi berikutnya gimana? Jadi menurut saya, ya kalau mau diiris tipis-tipis nggak apa-apa, terus saja. Ini udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya nggak apa-apa. Tapi kan yang rugi mereka sendiri, harusnya cepat selesai, nggak selesai-selesai. Jadi selesaikanlah secara ilmiah, entah lewat publikasi ilmiah, entah lewat seminar ilmiah, atau lewat Basul Masail terserah. Cuma 3 itu kanalnya. Mau diselesaikan secara ilmiah atau tidak.
Karena nasab itu adalah fenomena historis dan biologis, dan itu dalam ranah ilmiah. Kalau historis ya pakai filsafat ilmu histori, kalau biologis ya pakai filsafat ilmu biologi, pakai protokol ilmu biologi dan protokol ilmu sejarah. Jangan pakai protokol ilmu biologi abad 10 Masehi. Jangan pakai protokol ilmu biologi abad 15 Masehi. Pakai protokol ilmu biologi abad 21. Ilmu sejarahnya juga sama. Pakai protokol ilmu sejarah abad 21. Kita jangan jadi bangsa kuno, bangsa ketinggalan zaman. Pakai protokol ilmu masa lalu, padahal namanya ilmu itu harus berkembang. Itu kenapa kalau disertasi ditanya kebaruan diserta penelitianmu apa? Karena harus ada yang selalu terbarukan gitu loh. Jadi itu penyelesaian yang anggun, elegan itu hanya lewat jalur ilmiah. Terserah publikasi ilmiah, terserah lewat seminar ilmiah, atau terserah lewat Basul Masail yang tradisi NU. Kalau Muhammadiyah nggak mungkin ada majelis takjil yang dari awal udah nggak ngakui. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih.